Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian Bagas Trianto di channel YouTube kesayangan Anda, yaitu Pesona English. Okay, in this video I'm going to explain about the basic tenses, simple present tense. Okay, jadi simple present tense ini adalah tenses yang paling dasar yang wajib diketahui oleh semua orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, tetapi sebelum saya mau menjelaskan tenses ini, ada yang mau ngomong nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi jangan lupa like, comment, sama subscribe gitu katanya ya. Oke, baiklah. Seperti biasa sebelum kita memulai materi inti, kita ke pre-lesson dulu. Nah, yang harus diketahui di pre-lesson kali ini yaitu teman-teman harus tahu dulu nama-nama kata benda ya. Jadi kata benda itu ada yang car, teacher, water, wind, system, dan lain-lain. Itu adalah kata benda. Nah, setelahnya ada adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Dan biasanya adjective ini digunakan untuk menjelaskan kata benda tadi. Nah, berikut contoh-contoh adjective. Ada cheap, ada handsome, ada cool, dan lain-lain. Nah, jadi adjective ini menjelaskan noun biasanya ya. Ada cheap car. Nah, berarti ini yang seperti yang bisa dilihat, cheap itu murah, car itu adalah mobil ya. Jadi mobil murah bahasa Inggrisnya cheap car. Nah, jadi adjective ini biasanya menjelaskan kata benda. Nah, setelahnya ada verb. Verb itu adalah kata kerja ya. Ada listen, live, drink, walk, call, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu noun itu ada apa aja, adjective itu ada apa aja, terus verb itu ada apa aja. Nah, kalau ini sudah bisa menguasai, baru kita masuk ke materi inti, yaitu tentang simple present-nya sendiri. Nah, kita sekarang kan belajar dulu kinds and patterns, jadi macam dan juga rumusnya. Untuk macamnya sendiri, ada simple present yang verbal. Apa sih maksudnya verbal? Verbal itu adalah kalimat simple present yang menggunakan kata kerja. Nah, rumusnya bisa kita lihat di sini, ada subject, diikuti verb one, diikuti s or es, nanti terakhir ada object. Nah, itu rumus untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, ada subject, diikuti do atau does, setelahnya ada not, setelahnya ada verb one dan object. Ingat, kalau negatif sudah tidak perlu diimbui s atau is lagi karena penunjuk tunggal atau jamaknya subjek sudah dari do atau does. Nah, ini adalah rumus untuk kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Nah, ini perlu diperhatikan dengan seksama ya, notes ini catatannya, bahwa subjek I itu nanti menggunakan verb one. Subjek you Dewi menggunakan verb one. Subjek he she it menggunakan verb one dengan imbuhan s atau is. Nah, untuk to be-nya, I itu menggunakan am, you Dewi menggunakan are, he she it menggunakan is. Nah, begitu pula yang lain ini ya, harus diperhatikan. Dan catatan yang lain adalah kata kerja yang berakhiran ch, o, sh, x, z, sama ss nanti itu diimbui is, bukan diimbui s. Nah, ini berkaitan dengan ini ya. Ini kan verb one diimbui s atau is. Nah, kapan kita mengimbui s, kapan kita mengimbui is? Nah, kalau kata kerjanya berakhiran ini yang berwarna hijau, maka kita imbui is. Itu pun jika subjeknya he, she, it. Oke, kita langsung aja ke contoh kalimat. Saya punya kalimat gini, Michelle pergi ke sekolah setiap hari. Nah, Michelle itu adalah sebagai subjek. Michelle itu adalah dia perempuan, jadi kata gantinya itu adalah she ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, subjek diimbui verb one s atau s. Nah, karena she, maka verbnya itu harus ditambahi s atau is. Kebetulan verbnya di sini adalah go. Go itu pergi. Nah, go berakhiran dengan o, maka ditambahi is. Jadi pahami ya. Jadi Michelle goes to school every day. Nah, ini untuk kalimat yang positif. Untuk kalimat negatifnya,
Nah, di sini ada rumus subjek diikuti do atau does. Sekali lagi, karena subjeknya adalah she, maka tidak boleh do, tetapi harus does. Nah, jadi catatan ini sangat penting di tense simple present. Jadi bunyinya, Michelle doesn't go to school on Sunday. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, yang atas menggunakan everyday, ya, yang positif menggunakan everyday, yang bawah menggunakan Sunday. Kenapa kok bisa berbeda ya? Sebenarnya, kalau yang negatif mau menggunakan everyday pun tidak masalah, tetapi nanti artinya akan sedikit membingungkan. Yang ini bilang yang positif, Michelle pergi ke sekolah setiap hari. Nah, kalau yang negatif diisi everyday juga, Michelle tidak pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu akan terjadi kontradiktif ya. Jadi lebih baik keterangan waktunya dibedakan. Pergi ke sekolah setiap hari dan tidak pergi ke sekolah pada hari Minggu. Gitu ya. Nah, untuk kalimat tanya, saya juga punya contoh di sini ya. Does Michelle go to school every day? Sekali lagi, kalau subjeknya she, maka menggunakan does. Nah, terus yang perlu diperhatikan, yang diimbui s atau is hanya di kalimat positif. Di kalimat negatif dan di kalimat tanya, verbnya tetap verb 1, tanpa imbuhan apa-apa. Gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik. Contoh yang lain. Sekarang ini, Marcel calls his mother. Marcel menelpon ibunya. Di sini Marcel itu kata gantinya adalah he, dia laki-laki ya. Nah, dia laki-laki atau he itu verbnya juga harus diimbui s atau is. Cuma karena di sini verbnya adalah call, tidak berakhiran ch, o, sh, x, z dan ss, maka tidak perlu diimbui dengan is, tetapi harus diimbui dengan s saja. Jadi Marcel calls his mother. Ya. Dan berikut kalimat negatifnya. Sekali lagi, karena Marcel he maka menggunakan does. Dan kalimat tanyanya seperti ini, does Marcel call his mother? Oke, ini untuk subjek yang tunggal. Nah, sekarang subjeknya lebih dari satu. Edwin and Victorio play football once a week. Edwin dan Victorio itu bermain sepak bola seminggu sekali. Oke, subjeknya ada dua ya, Edwin and Victorio itu sama dengan they. Nah, sama dengan they ini, maka verbnya harus verb 1 aja, nggak usah ditambah s atau is. Jadi di sini cukup play, tidak boleh diisi dengan plays. Kalimat negatifnya adalah Edwin and Victorio do not play football twice a week. Edwin dan Victorio tidak bermain sepak bola 2 minggu sekali. Tadi karena mainnya seminggu sekali. Nah, di sini menggunakan do not, bukan does not. Sekali lagi, karena di sini subjeknya adalah they. Untuk interrogative sentence-nya atau kalimat tanya, do Edwin and Victorio play football once a week? Jadi do-nya itu ditaruh di depan kalimat. Nah, ini yang macam verbal, menggunakan verb alias kata kerja. Terus macam yang setelahnya, ini macam yang kedua ya, yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal itu adalah kalimat simple present yang tidak menggunakan kata kerja, atau saya sebut di sini menggunakan non-verb. Jadi itu maksudnya bukan kata kerja. Nah, ini notes-nya sama seperti tadi, diperhatikan baik-baik. Contoh kalimatnya seperti ini. Agnes is beautiful. Nah, Agnes is beautiful. Beautiful itu adalah cantik. Dan itu termasuk dalam adjektif atau kata sifat. Maka setelah subjek itu harus dikasih to be. Gitu ya. Nah, jadi jika tidak ada kata kerja, setelah subjek harus dikasih to be. Terus to be-nya apa aja? To be-nya ini ada are amis alias is mr gitu ya. Nah, subjek to be plus non-verb. Kapan kita menggunakan is, kapan menggunakan am, kapan menggunakan are, sekali lagi silakan disimak baik-baik catatan di bawah ini. Kalimat negatifnya tinggal nambahin note aja. Agnes cantik, berarti faktanya dia tidak jelek ya. Jadi Agnes is not ugly, tinggal tambahin note setelah to be. Kalau kalimatnya mudah, to be-nya dipindah ke depan. Oke, contoh yang kedua, sekarang saya menggunakan subjek yang jamak. Alessandro and Krishna are students. Ya, jadi Alessandro sama Krishna itu siswa, seorang siswa.
Dan students ini adalah noun, kata benda. Ya, jadi students, teachers, police, pokoknya segala jenis profesi ya, itu termasuk kata benda. Dan kata benda itu berarti bukan kata kerja. Maka setelah subjek ini harus diisi to be. Ini kita kenapa menggunakan are? Karena subjeknya lebih dari satu. Oke. Setelahnya, nah, di sini ada adjektif, ada beautiful adjektif, ada students, ada noun, bahkan menggunakan adverb pun bisa. Ini adverb of place ya, keterangan tempat. Robin is in a jungle. Robin ada di sebuah hutan. Mungkin sedang tersesat ya. Oke, jadi intinya jika tidak ada kata kerja, entah itu adjektif, entah itu noun, entah itu adverb, harus menggunakan to be di setelah subjek. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi ya, yang terakhir ini. Fungsinya simple present itu ada 3 teman-teman. Yang pertama menyatakan facts alias fakta. Yang kedua menyatakan habits, kebiasaan. Kebiasaan itu adalah aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Terus menyatakan general truth, kebenaran umum. Jadi maksudnya kebenaran umum itu orang-orang sudah tahu bahwa kenyataannya seperti itu. Nah, contoh yang fakta, saya kutip beberapa kalimat yang ada di slide sebelumnya tadi. Agnes is beautiful. Nah, jadi kalau kita mau menyatakan fakta yang ada di lingkungan kita sehari-hari, gunakanlah simple present. Oh, Agnes cantik, Agnes is beautiful, gitu ya. Nah, tadi faktanya juga Alessandro sama Krishna bukan guru, ya sebutkan aja pakai simple present. Alessandro and Krishna are not teachers, gitu. Faktanya saya ganteng, sudah jelas. Katanya istri saya, I am handsome. Nah, terus tentang kebiasaan. Michelle goes to school every day. Itu kan kebiasaan. Jadi setiap hari Michelle itu pergi ke sekolah, kecuali hari libur tentunya ya. Nah, terus Elena and Shelly never clean their house. Nah, jadi untuk keterangan waktu biasanya ada everyday, ada always, ada never, ada sometimes, gitu ya. Itu yang muncul di simple present. Nah, kebiasaannya Elena dan Shelly adalah tidak pernah membersihkan rumahnya. Oke, terus kalimatnya bisa digunakan sebagai kebiasaan. Do they play football once a week? Ini saya tanya ya, apakah mereka bermain sepak bola seminggu sekali? Itu menanyakan kebiasaan orang lain. Sekarang general truth yang pertama, a year has 12 months. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. Semua orang sudah tahu bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu yang disebut dengan general truth. Nah, kalau ada kebenaran umum seperti ini, gunakanlah tense simple present. Nah, terus general truth yang selanjutnya, a bird flies in the sky. Yang namanya burung ya pasti terbang di langit gitu kan, terbang di angkasa. Meskipun tidak semua burung bisa terbang ya. Saya juga kurang tahu burung apa yang tidak bisa terbang. Nah, terus girls are always right. Nah, ini kebenaran umum ya, perempuan selalu benar. Kalau perempuan salah, ya intinya harus benar gitu ya. Jadi girls are always right. Oke. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari simple present. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah ini, common mistakes. Common mistakes itu adalah kesalahan umum yang orang-orang buat di tense simple present. Yang pertama ada kalimat ini, it's depend on you. Ini jelas salah. Yang kedua, I am sleep. Maksudnya bilang saya tidur gitu ya. Terus, do you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Ada yang bilang juga, Kalista eating banana. Wah, 4 hal ini salah semua. Kira-kira yang benar gimana? Yang benar adalah it depends on you. Lalu apa yang membuat ini salah dan yang membuat ini benar? Sekali lagi rumusnya simple present adalah setelah subjek diikuti verb one. Nah, kalau subjeknya she it ditambahi s atau is. Jadi s-nya di sini, bukan di sini. Gitu ya. Terus I am sleep. Nah, banyak sekali orang yang menganggap I itu gandeng dengan am.
I am sleep, I am drink. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Dan itu 100% salah. Kenapa? Sekali lagi rumusnya simple present setelah subjek diikuti verb. Kalau ada verb maka nggak pakai to be, gitu aja ya. Nah, yang betul adalah I sleep. Saya tidur. Tidur kok bisa ngomong ya. Terus ini, do you okay? Kenapa kok tidak menggunakan tidak boleh menggunakan do di sini? Ingat, okay itu bukan kata kerja. Ingat, okay is not a verb. Kalau bukan kata kerja, harus menggunakan to be. Nah, terus yang terakhir kira-kira yang salah itu di mana ya? Kalista eating banana. Sudah jelas bukan Kalista yang salah ya. Karena dia nggak tahu apa-apa. Yang salah adalah di verb-nya. Kalista eats banana. Tidak ada verb ing di simple present. Nah, jadi bagi kalian, bagi teman-teman yang masih sering melakukan kesalahan-kesalahan ini, segeralah bertobat sebelum malaikat mencabut nyawa Anda. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan, silakan tuangkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.